Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Widya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester 5, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tebo. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sejarah kebudayaan Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan di Indonesia. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sejarah dan budaya? Mengenal sejarah. Sejarah adalah susunan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Segala hal yang telah kalian lakukan di masa lalu bisa dikatakan sebagai sejarah loh. Selanjutnya, mengenal budaya. Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ini mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Karena cara hidup setiap kelompok manusia di setiap tempat berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda. Dalam kasus ini, itulah alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia beraneka dan atau bermacam-macam. Di Indonesia, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah tentang suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya. Sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Pelajaran dimulai dengan sejarah Indonesia. Agar lebih memahami sejarah di Indonesia dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman prasejarah. Yang kedua, zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga, zaman penjajahan. Yang keempat, zaman kemerdekaan. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama tadi, zaman prasejarah. Apakah kalian tahu tentang zaman prasejarah? Zaman prasejarah disebut dengan zaman purba dan zaman kuno. Mengapa dikatakan sebagai zaman prasejarah? Hal itu karena pada saat itu orang-orang belum mengenal tulisan. Apakah kalian tahu? Di Indonesia zaman prasejarah berakhir pada 400 Masehi. Yang kedua, zaman kerajaan. Tahukah kalian, pada zaman dahulu sebelum negara Indonesia terbentuk, terdapat bermacam-macam kerajaan yang berdiri. Kerajaan-kerajaan di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda. Corak tersebut sangat erat kaitannya dengan agama apa yang dianut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Fakta menarik tentang kerajaan di Indonesia. Yang pertama, kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini menganut keyakinan agama Hindu. Yang kedua, Kerajaan Buddha. Tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat, jika ditotalkan, ada sekitar 112 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada zaman penjajahan. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa Indonesia pernah didatangi oleh bangsa dari negara lain? Saat itu Indonesia menyambut mereka dengan sangat baik. Tetapi ternyata mereka datang dengan niatan untuk menjajah dan menindas bangsa kita. Yang keempat, zaman kemerdekaan. Setelah perjuangan panjang para pahlawan melawan penjajah, tibalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain, tetapi adalah hasil perjuangan para pahlawan kita. Apakah kalian tahu kapan Indonesia merdeka? Ya, benar. Indonesia merdeka pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi, untuk menjaga negara kita tetap utuh seperti saat sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat. Jadi kita harus selalu mencintai dan membela negara kita ya teman-teman. Sekarang kita semua telah mengetahui sejarah di Indonesia. Katakan mau jika kalian ingin belajar budaya Indonesia. Apa suku kalian? Ayo kita belajar budaya Indonesia dengan mulai mengenal suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia hidup bersuku-suku. Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan apa suku kalian? Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Kita adalah Indonesia. Tahukah kamu bahwa ada
lebih dari 1000 suku di Indonesia. Ada suku Batak, ada suku Dayak, ada suku Betawi, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa, suku Kubu, dan suku-suku lainnya. Semua itu memang perlu kita ketahui, maka ayo sebutkan suku kalian satu persatu. Selanjutnya, rumah adat. Kita kan tadi sudah menyebutkan bermacam-macam suku. Setiap suku itu hidup di daerah berbeda dan di setiap daerah memiliki rumah dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda juga. Tidak seperti sekarang rumah terbuat dari batu bata dan beton. Zaman dahulu, orang membuat rumah dengan sederhana dari bahan yang berbeda. Kita telah membahas tentang bahan rumah, seperti yang kita tahu bahwa rumah ada di setiap daerah berbeda karena setiap tempat berbeda. Contohnya, rumah adat di daerah pantai cenderung memakai bahan kayu, ruyung, atau kayu dari kelapa seperti yang digunakan oleh rumah gadang atau rumah balilelo. Lalu, rumah kaki seribu di suku Arafak, Papua dibuat tinggi agar tidak diserang binatang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi ini kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.